Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan video ini. Ya, hari ini saya akan mengerjakan beberapa soal yang saya dapat dari dosen saya untuk diselesaikan. Langsung saja kita mulai ya. Pada soal nomor 1, pada kuliah komputasi numerik akan dibuat bobot penilaian dengan kriteria presensi 15%, presentasi 10%, tugas 30%, UTS 20 dan UAS 25%. Buatlah input data permasalahan tersebut pada MATLAB. Ya, langsung saja kita praktekkan di MATLAB-nya. Nah, ini sudah langsung sebelumnya sudah saya buka ya. Sudah saya buat coding di MATLAB-nya. Sepertinya keliru. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Ini saya buat codingan seperti ini ya. Saya misalkan tadi ada 5 kriteria, yaitu presensi, presentasi. Sebentar. Ya, tadi ada presensi, presentasi, tugas, UTS dan UAS. Ini sudah saya buat ada 5 kriteria ya: presensi, presentasi, tugas, UTS dan UAS. Ini saya ambil angka acak ya. Presensi semisal dia dapat nilai 80, presentasi 95, kemudian tugas 90, UTS 100 dan UAS 85. Dan ini bobot yang ditentukan oleh soal tersebut 15%, karena ini saya tulis 15/100 karena 15% adalah 15/100. Dan selanjutnya sampai E1. Ini saya buat variabel seperti ini karena biar lebih mudah mengingatnya. Ya, langsung saya tulis seperti ini. Saya tambahkan lagi variabel X. Variabel X ini adalah setelah perhitungan nilai-nilai tadi, setelah dikalikan presentase yang telah ditentukan. Jadi seperti ini. Nilai dari presensi adalah 80, sedangkan yang diminta bobotnya dari presensi adalah 15%. 15% ini. Jadi di sini saya awali dengan kurung. 80-nya dikalikan dengan 15%, yaitu A1, kemudian ditambah selanjutnya presentasi dengan nilai 95, diambil hanya 10% di B1 ini. Begitu seterusnya hingga terakhir di E dikali E1. Kemudian langsung coba kita run. Nah, setelah di run, mohon maaf, ini figur otomatis keluar. Setelah di run akan hasilnya adalah seperti ini. Dia akan menulis ulang A, B dan seterusnya, akan menulis ulang karena ini sesuai plot yang kita tulis ya. Jadi dia akan muncul di comment window-nya. Nah, kemudian A1 menjadi 0,15 karena 15%. Jadi ini ke bawah 0,10, 0,30, 0,20, 0,25, dan X ini adalah hasil rata-rata perhitungan dari rumus ini. Ya, begitu singkatnya untuk penjelasan dari nomor 1. Baik, kemudian kita lanjutkan dari nomor 2 ya. Nomor 2 perintahnya adalah hitunglah jumlah akar 1 tambah akar 2 tambah akar 3 tambah akar 4 dan seterusnya sampai batas akhirnya akar 500 dengan menggunakan pembulatan sampai 2 angka deksimal. Berapakah maksimum galat penjumlahan tersebut dan berapakah galat yang sesungguhnya? Baik, langsung saja kita mulai lagi di MATLAB. Lalu kita akan lihat nomor 2. Nomor 2 ini dipermisalkan adalah 0. Kemudian kita melakukan perulangan untuk X dimulai dari angka 1, diakhiri dari angka 500. Kemudian kita melakukan perulangan S karena tadi dimulai dari 0, kemudian S plus SQRT. SQRT ini adalah SQRT ini adalah untuk
untuk ini ya, untuk akar ya, akar dari variabel yang ditentukan di sini X. Karena ini kita menggunakan X-nya dimulai dari angka 1 sampai hingga 500. Kemudian N, S sampai S itu jika sudah mencapai batas akhirnya 500. Nah, di sini saya awalnya menggunakan S, kemudian di print sampai 13 angka di belakang desimal. Sekarang coba kita run. Nah, ketika dia sampai 13 angka di belakang desimal, maka hasilnya akan banyak. Tapi karena tadi yang diminta hanya 2 angka di belakang desimal, jadi ini tinggal diganti saja, diganti 2 saja, karena cuma 2 angka di belakang desimal. Kemudian kita run lagi. Nah, yang muncul hanyalah sampai 53. Kenapa ini 53 tidak 54? Karena angka setelah 3 ini adalah angka 4. 4 ini pembulatan ke bawah, jadi dianggap tidak ada. Kalau angkanya 5, 6 ke atas, maka dia akan dibulatkan ke atas, berarti di sini seharusnya tertulis 54. Tapi karena ini 4, jadi ke 53. Ya, baik, next. Kita lihat soal nomor 3. Gambarlah dengan menggunakan metode grafik persamaan nonlinear berikut. Baik, kita langsung gunakan ke MATLAB. Oh ya, ini sebelumnya karena saya melakukannya yang B dulu ya, yang B dulu. Jadi saya ambil angka variabelnya, misalkan X-nya ini antara minus 10 sampai positif 10. Jadi di sini kita tinggal masukkan rumusnya saja, X2 pangkat 2 kemudian plus 4 X2 min 12. Ini kenapa saya tuliskan X2? Karena di sini X2. Jika di sini X saja, maka di sini dan kawanannya ini harusnya X saja. Baik, kemudian kita langsung run saja. Kita run. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini dan akan tampil figur grafik seperti ini yang dituliskan. Ini untuk X minus 10, dia di Y1 pada titik 48. Berarti di sini adalah titik 48. Kemudian semisal kita ambil di X pada titik minus 5. X di minus 5, berarti Y1 nya pada posisi minus 7, dan begitu seterusnya hingga angka ini berakhir. Pada sampai X10, maka posisi Y1 nya adalah 128. Posisi X nya 10, posisi Y1 nya 128 di sini. Baik, kemudian kita coba lagi yang A. Saya menggunakan ring yang sama ya, yaitu minus 10 sampai positif 10. Sekarang kita lihat yang A. Jadi X2 plus 2 X2 minus 5. Ya, kemudian kita akan langsung run. Nah, akan muncul lagi lah, dan akan muncul grafik lagi. Jadi di posisi, jika X2 pada posisi minus 10, maka posisi Y1 ada di minus 35. Di sini minus 35. Dan begitu seterusnya seperti yang tadi. Yang membedakan ini dengan tadi, yang tadi adalah sebuah kurva dan yang ini adalah garis lurus, karena dari soalnya sendiri, kalau yang ini ya, yang poin B, karena dia ada kuadrat di depan. Kalau ada kuadrat di depan itu yang garis yang akan tercipta adalah sebuah kurva. Sedangkan kalau tanpa kuadrat, dia hanya garis lurus biasa. Baik, di sini kita lanjutkan. Selanjutnya adalah untuk nomor 4 ya. Nomor 4 diketahui fx adalah x pangkat 3 plus 4x minus 12 dengan tebakan awal x sama dengan 5. Carilah akar fungsi tersebut dengan menggunakan metode Newton-Raphson, galat atau iterasi.
Baik, di sini saya tidak menggunakan MATLAB tapi saya menggunakan Excel. Nah, seperti ini. Kita menggunakan Newton-Raphson. Jadi seperti ini ya Newton-Raphson ya, karena tebakan awalnya di sini saya tuliskan 5. Kemudian X2 ini adalah rumus yang diminta tadi, X pangkat 3 plus 4X minus 12. Kemudian yang di bawahnya adalah turunan dari X2, turunan pertama. Baik, kemudian kita langsung saja ke iterasi 1. Iterasi 1 kita menggunakan rumus ini, X-nya digantikan angka 5 dan ketemu hasil 133. Kemudian X2 turunan pertama kita menggunakan rumus yang ini, tetap X-nya diganti angka 5 dan kita akan menemukan angka 79. Dan selanjutnya iterasi dari ini adalah akan menimbulkan X1 yang baru. X1 yang baru ini rumusnya adalah X1 yang lama dikurangi X2 per X2 turunan yang tadi, maka dia akan ketemu 3,316 sekian. Dan itu akan dilakukan diulangi terus hingga pada suatu titik dia akan menimbulkan hasilnya 0. Hasilnya 0 ini adalah ketika rumus yang X2 tadi dimasukkan angka X1 dan dia hasilnya adalah 0 seperti ini. Ini rumus dari X2 ya, rumus dari X2 ini. Hanya saja pada X-nya saya gantikan dengan kolom B13. Kolom B13 adalah 1,722 sekian dan dia akan hasilnya ketemunya 0. Berarti iterasinya hanya sampai di sini, sudah selesai. Lalu akan dibuatkan kolom. Nah, kolomnya seperti ini. Pada ke 0 dia angkanya adalah 5, kemudian yang persamaan aslinya ketemu angka 133, kemudian 79 dan seterusnya sampai terakhir yang ke-6. Ini yang tadi. Ini untuk menggantikan X1 yang terakhir tadi yang angkanya menjadi 0. Jadi jika sudah X1 pada iterasi kesekian, jika X1-nya sudah dimasukkan ke rumus yang awal, hasilnya sudah 0, berarti sudah selesai, sudah habis. Baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Ya, nomor 5, gunakan metode Euler untuk mendapatkan hampiran penyelesaian masalah nilai awal Y sama dengan Y pangkat 2 per X plus 1, Y0 sama dengan 1, dan lebar langkah H adalah 0,05. Baik, kita akan langsung ke metode Euler. Ya, saya membaca juga di Google, rumusnya metode Euler adalah seperti ini pada umumnya. Kemudian untuk yang ini, untuk yang kolom yang saya tunjuk ini di B2 ini adalah rumus yang ditentukan soal tadi, dan ini X adalah 1. Saya mengambil 8 contoh ya, 8 sampai 8 kali, karena di sini juga hanya ada sama dengan angka 1. Soalnya setahu saya kalau Euler ini dia adalah ring ya, semisal angkanya itu 1 sampai 2, 1 sampai 3. Tapi ini hanya satu angka, jadi saya ambil acak saja sampai 8 kali. Ini sama juga menggunakan seperti tadi. Jadi kita mulai Y 1,05. 1,05 ini didapat dari X ditambahkan langkahnya tadi. Langkahnya adalah 0,05. Jadi 105 didapatkan dari angka 1 ditambahkan 0,05, jadinya 1,05. Kemudian rumusnya berubah, karena ini tinggal memasukkan X saja ya, jadi X nya diganti 1 karena awalnya 1 menjadi 1 ya. Kemudian ini tinggal dimasukkan rumusnya saja dan kemudian diulangi terus hingga
pada titik tertentu. Karena ini tadi tidak ada batas akhirnya, jadi saya hanya ambil sampai 8 ya, saya sampai 8. Kemudian seperti tadi dibuatkan tabel seperti ini, dibuatkan tabel. Jadi hasilnya seperti Newton-Raphson tadi, banyak koma di belakang. Ya, baik, seperti itu saja konten kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.